Anaknya ada berapa, Bu? 5, malah mau menunda teman karena kan masih sekolah. Oh, dulu ceritanya masih sekolah gitu ya. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera para pejuang garis 2. Oke, kita bincang-bincang ya ini sama ibu saya. Nah, ibu saya ini kita wawancara ya, anaknya ada berapa, kemudian dulunya promilnya gimana gitu ya. Oke, namanya siapa, Bu? Menik Jahara. Oh, Menik Jahara. Panggilannya Bu Menik. Nah, kalau saya panggilnya Uti, ya. Bu Menik, anaknya ada berapa, Bu? 5. 5, Masya Allah, tabarakallah ya. Yang pertama saya, ya. Waktu awal menikah kosongnya berapa bulan, Bu Menik? 3 bulan. Oh, 3 bulan kosong ya. Minum obat-obatan supaya bisa hamil nggak? Enggak ya. Anak 1, 2, 3, 4, 5 itu minum obat-obatan supaya bisa hamil nggak? Enggak sama sekali. Tapi kalau sudah hamil minum vitamin nggak, Bu Menik? Minum vitamin setelah periksa kandungan, terus periksa setiap bulan. Ke bidan apa dokter, Bu Menik? Ke bidan. Karena orang kampung ya, Bu ya, nggak ada dokter kayaknya ya. Ada dokter nggak, Bu? Ada dokter, tapi emang kita orang kampung rata-rata ke bidan ya. Karena ke bidan. Katanya sih ya, kalau orang udah hamil ya ke bidan. Karena di kampung itu kalau hamil tuh ya ke bidan gitu loh. Jadi ke dokter itu kalau orang sakit gitu. Positif gitu, terus rajin ke setiap bulan ke bidan ya, Bu Menik ya. Takut. Gitu. Tapi waktu sebelum punya anak gitu nggak minum obat-obatan supaya bisa hamil gitu, nggak ya? Malah mau menunda teman karena kan masih sekolah. Oh, dulu ceritanya masih sekolah gitu ya. Tapi udah dinikahin gitu ya. Akhirnya 3 bulan kosong terus isi ya dari anak pertama itu. Alhamdulillah ya. Sekarang Bu Menik usianya berapa? 62. Dulu menopausnya usia berapa, Bu Menik? Usia kurang lebih 45. 45-an ya, menopause ya. Udah nggak haid sama sekali di usia 45 ya, Bu Menik ya. Iya. Oke. Bu Menik profesinya apa waktu anak 1, 2, 3, 4, 5? Masih sekolah, lulus sekolah. Begitu lulus sekolah terus ditawari kerja honor guru ya. Terus 1 tahun, alhamdulillah 1 tahun sudah ada lamaran pendaftaran jadi guru. Akhirnya alhamdulillah diterima 1 tahun itu. Terus kalau suaminya apa, Bu? Suami pekerjaannya alhamdulillah PNS. BPN ya, Bu ya. BPN itu bapak saya itu kerjanya ngukur tanah ya, jadi kejemur. Bapak saya ireng. Tiap hari ke hutan, tiap hari ke hutan, ke jalan, perumahan. Tinggal proyeknya di mana? Iya, jadi jalan terus ya, Bu ya. Kepanasan gitu. 1 bulan di hutan. Ada minum vitamin istilahnya supaya subur nggak? Nggak ada ya. Ya kerjanya cuma makan, jalan ya, kejemur gitu aja ya. Sama saya juga. Suka buah-buahan nggak, Bapak zaman dulu? Zaman dulu waktu anak 1, 2, 3. Bapak Suka apa? Pisang biasanya. Pisang. Sampai sekarang pisang itu suka. Sampai sekarang suka pisang. Kayaknya mangga juga suka ya, Bu dulu ya? Suka, mangga suka. Mangga ya. Terus kena lambung. Terus nggak mangga. Nggak bisa asem-asem gitu ya. Oke, gitu ya guys ya, Bunda para pejuang garis 2. Jadi supaya subur itu nggak perlu obat ya, silahkan beli obat silahkan ya. Tapi hamilnya bukan karena obat ya, bukan karena obat hamilnya ya, emang nganggur masa kerjaannya di dapur. Nah, nganggur masa gitu ya, santai-santai gitu. Jadi kalau di promil saya itu no obat promilnya ya, program hamil no obat. Jadi saya tuh membimbing. Nah, kalau saya pribadi anaknya 3 ya, anak 3
kosong waktu awal manten baru itu kosongnya 2 bulan ya, langsung ngisi 2 bulan. Nah kemudian jarak ke anak kedua itu 2 tahun. Nah jarak anak kedua dan ketiga itu cuma 6 bulan saya udah hamil lagi ya, padahal sesar gitu ya. Dan itu nggak promil saya ya, nggak promil, makanya ya ini saya itu membimbing gimana ya, ini habis uang buat obat aja, ada tip obat ini minum obat itu, ada tip dari orang yang punya anak baru 1, suruh beli obat pasti ya, makanan nanti sehat, ya, iya makanan sehat, bakso juga bisa sih ya, ya kacang hijau, iya apa aja lah kalau saya mah ya. Jarang Bu aku minum kacang hijau. Minum kacang hijau. Jarang. Gitu ya. Jadi untuk hamil itu nggak perlu obat ya. Uang habis buat obat-obat silahkan. Kalau uangnya ada banyak silahkan beli obat tuh silahkan ya. Jadi coba lihat yang orang-orang, coba perhatikan promil-promil lain atau orang yang berbagi tips. Anak baru 1 berbagi tips, intinya jualan obat. Cobalah perhatikan semua yang berbagi tips ya, itu biasanya semua yang berbagi tips di TikTok itu baru punya anak 1 sudah berbagi tips, biasanya jualan obat. Perhatikanlah ya. Jadi kalau saya membimbing ya, ini kameranya di mana sih? Kalau saya membimbing itu tanpa obat ya silahkan, kalau punya uang silahkan beli obat, tapi jangan uang habis buat beli obat ya, kasihan, buat makan ya, buat makan gitu ya. ODGJ aja nggak pakai obat bisa hamil ya gitu. Oke ya, terima kasih, semoga semua para pejuang garis 2 itu bisa sukses promilnya ya. Jangan lupa sering-sering minta doa dari orang ya, itu jangan lupa. Oke.